Selamat Bapak izin. Saya lagi di rumah sakit ini teh Pak, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, Pak Farel. Wah, lagi di Ya, opname ya. Di rumah sakit mana, ya, Pak Farel? Jampang Kulon Pak. Gampang Kulon. Itu masuk Ya, daerah Bandung ya? Apa mana? Sukabumi, Oh, Jawa Barat. Sukabumi. Oke, oke. Ya, Ya, semoga lekas sembuh ya. Aman ya, tapi ya, sejauh amin. kenapa? Kenapa, Ya, kenapa Pak Farel? apa Pak? Sakit apa? Kalau boleh tahu. DBD, tipes sama lambung. Iya, 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 iya. Ini memang lagi rawan ya. Nah, Ya, saya juga baru dari rumah sakit dari semalam, ya, apa namanya, bolak-balik karena ini saya ada di Bandar Lampung namanya Baca di Bataran Nila. Kebetulan salah satu ya, karyawannya kemarin siang lah tepatnya tuh kena ada masalah dengan perutnya. Kita bawa sakit lah begitu ya, kita bawa ke dokter, klinik segala macam. Nah, pas diperiksa kemungkinan apa namanya usus buntu. Nah, ya, tindakan segera ke rumah sakit kan. Nah, jadi malam-malam lah saya ke rumah sakit nganterin apa ternyata ada problem dengan BPJS-nya sudah tidak aktif. Tadi ya. berupaya ngaktifin segala macam. Nah, sampailah saya selesai tadi di jam 12 gitu ya. Nah, Oh iya Pak. udah capek tapi ya kita harus Ya, maksimalkan karena waktunya sangat terbatas ya. ya. Nah, mudah-mudahan semua peserta kelas bisa join ya. Nah, kalau nggak yang nggak bisa nanti mudah-mudahan bisa ngikut di eh, YouTube-nya ya. Nah, habis ini kan nanti akan saya upload di YouTube ya. Ya. Nah, Izin mudah-mudahan sembari makan ini Pak. ya silakan. Lagi makan siang. Mau Ya, minum obat ya. oke oke. Ya bisa langsung join ya, nggak perlu saya admit sebagai host kan. Nggak ada masalah ya untuk join ya. Sembari dicek-cek ya di grup WA barangkali ada yang nanya ada apa gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting sebenarnya. Memang saya sengaja web itu tidak saya taruh di awal kalau saya karena saya melihat materi yang ada di e-learning itu sudah cukup detail sebenarnya untuk mengerjakan sebuah artikel ilmiah. Tapi dari pengalaman-pengalaman saya membimbing ya, ini udah tahun ke berapa ya? Saya udah mungkin empat atau tiga atau empat lah dengan yang ini ya. Nah, ini memang sangat tricky sekali. Menulis satu artikel ilmiah untuk dipublikasikan itu tidak mudah. Butuh pertama harus fokus ya. Nah, karena ini kan pengalamannya beda-beda nih. Satu harus fokus, kemudian juga harus banyak belajar dari contoh-contoh penting. Lihat contoh apa segala macam gitu ya. Karena apa endingnya nih sangat signifikan karena seluruhnya by system ya. Nah, tidak ada tawar menawar. Nanti saya sebagai dosen, sebagai pembimbing, sebagai dosen yang memberi nilai ada arahan dari sistem nilai. Nah, jadi nggak bisa nih nanti di akhir tuh benar-benar by system nilainya lulus lulus tidak lulus tidak lulus gitu ya. Nah, Kayaknya UAS benar. ya, salah satu yang UAS. sangat mempengaruhi lulus tidak lulusnya itu adalah apakah artikelnya itu Bukan upload. enggak dikira Enggak. betul-betul. Saya lihat poin penilaiannya cukup tinggi. Berarti apa yum Nah, untuk bisa artikel upload dalam batas waktu perkuliahan ini memang sangat tidak mudah ya. Kalau kita lihat 6. Berarti 8 aku kok kali nek rame. pertemuan 2 bulan, tapi kalau diefektifkan bisa. Saya pernah nulis satu artikel baru terbit, ya mungkin saya berikan contohnya waktu itu saya nulis efektif hanya benar-benar 1 minggu saya tulis, tapi benar-benar fokus gitu ya, bisa juga gitu.
Nah, di hari ini gitu ya kan. Nah, saya akan memberikan materi dari contoh artikel yang pernah saya tulis. Nah, ini biar fair nanti penilaian juga. Ini artikel yang saya ikutkan kompetisi-kompetisi menulis artikel ilmiah. Nah, kebetulan ada 2 artikel di bidang kearsipan, nah, dan dua-duanya terpilih menjadi pemenang gitu ya. Nah, artinya menurut juri paling tidak artikel ini punya punya kualitas lah ya, sehingga ditetapkan sebagai menang. Saya akan bedah artikel itu gitu ya kan. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa catat, bisa dipahami lagi gitu ya kan. Untuk Bapak Ibu menyelesaikan draft artikelnya. Itu yang paling penting. Sebelum masuk ke sana, nah kita bahas dulu bagian-bagian yang penting di karir di e-learning ya. Yang paling penting sekarang harus Bapak Ibu cek adalah tugas 3. Pastikan apapun bentuknya itu, draftnya sejauh mana segala macam, submit dulu tugas 3. Ya. Kenapa? Karena tugas 3 adalah karcis ibaratnya ya, tiket menuju tugas 4. Kalau tugas 3 tidak tersubmit, tidak bisa nanti menyelesaikan tugas 4, di mana itu adalah tugas finalnya. Jarak dari tugas 3 ke tugas 4 juga tidak panjang. Kalau seingat saya, kalau tidak salah maksimal itu hanya 2 pekan. Dan itu tidak bisa main-main nanti untuk submit karena ada pengecekan plagiarismenya ya. Dah, udah mulai fokus. Nah, yang minimal nilainya itu 30%. Antara 25 sampai 30%. Kalau nanti udah memenuhi itu baru bisa dinilai artikelnya. Secara sistem baru bisa dinilai. Kalau tidak bisa dinilai. Kalau melebihi itu tidak bisa dinilai, ya ending akhirnya adalah tidak lulus mata kuliah ini. Itu problem terburuknya. Nah, pastikan artikelnya juga draft artikel yang akan dicek, nanti masuk ke dalam sistem, dia otomatis sistem akan mengecek. Nah, sistem itu akan mengecek dalam bisa berulang maksimal 3 kali. Ya, nah, jadi pastikan dulu artikel yang masuk itu sudah sedemikian rupa, citasinya sudah benar, pengutipannya gitu ya kan. Kalau ada bahan-bahan yang kiranya copy paste dari website, dari internet segala macam, bukan pemikiran sendiri, bukan tulisan sendiri, pastikan dulu untuk memparaphrase tulisan tersebut. Mulai dari kalimatnya sampai nanti masing-masing paragraf. Nah, baru dicek. Oke, sampai di situ dulu. Jelas? Ada pertanyaan barangkali? Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan. Oke, Mbak Yuli, barangkali ada. Siapa Mbak Dila ya, atau Bu Dila? Bu Dila mana nih? Iya, Kok nggak ada betul. ininya, videonya? Silahkan. Belum dihidupin, Pak, maaf. Jadi Oke. ini kesimpulannya dari tugas 1 sampai dengan tugas 4 ini itu berpengaruh ya, Pak. 1, 2, 3 ini tugas sama kayak hasil aja, tapi jadi dari proses itu emang dinilai gitu ya, Pak. Iya, terutama dari semua itu, semua tugas harus dikumpulkan. Nah, tetapi yang benar-benar tidak boleh terlewat itu adalah tugas 3 dan tugas 4. Kenapa tugas 3 tidak boleh terlewat? Kalau Bapak Ibu terlewat tidak mengumpulkan tugas 3, dapat dipastikan Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan tugas 4. Itu ya. Kalau tidak mengumpulkan tugas 4 berarti otomatis gugur, harus melanjutkan mengulang di tahun atau di semester depan. Itu dulu. Itu tidak ada tawar-menawar by sistem ya semuanya. Itu yang perlu untuk diperhatikan dengan sangat serius
Tuh ya, habis ini nanti cek sudah sejauh mana draft artikel, apapun itu submit dulu tugas 3 ya, untuk memastikan punya tiket untuk tugas 4. Nah, baru selepas ini, nah kemungkinan nanti kita akan banyak Zoom lagi. Saya kira tidak cukup hanya 3 ya. 3 kali web itu buat saya mungkin akan kurang. Nah, kalau sudah ada draft yang benar-benar kelihatan, nah baru nanti bisa kita diskusikan satu persatu gitu ya kan. Bahkan kita akan bicara jurnalnya segala macam. Nah, sebisa mungkin, nah kemarin kan ada mau itu conference, mau itu jurnal. Nah, Bapak Ibu harus sudah dapat kemana tujuannya artikel yang Bapak Ibu tulis, ya. Nah, kalau tujuannya jurnal ya, nah mungkin butuh waktu yang agak lebih panjang. Kecuali Bapak Ibu udah ketemu jurnal yang memang lagi call for paper, mau terbit dalam waktu dekat ini banget gitu ya. Biasanya kan kita kan nggak ada kewajiban harus cinta berapa segala macem gitu ya kan. Yang penting jurnal terakreditasi lebih bagus gitu ya kan. Pokoknya jurnal lah gitu ya. Nah, ketika bisa masuk, nanti akan ada poin pertama tuh dalam penilaian publikasi atau tidak, besar nilainya. Nah, dimanapun Bapak Ibu kalau udah publikasi kan nanti masuk kategorinya publikasi, nilainya tinggi. Nah, kemudian strategi lain, nah conference, mana kira-kira conference yang Bapak Ibu bisa ikut, ya kan, dalam waktu dekat, ada call for paper segala macam. Nah, baik juga itu. Kalau tidak, tentu nanti artikelnya adalah masuk kategori belum dipublikasikan. Nah, tapi saya sangat berharap ya artikel itu sudah selesai sesuai dengan template jurnal yang dituju, bahkan nanti sebelum penilaian jurnal itu memang sudah atau draft artikelnya tersubmit ke jurnal atau conference atau proceeding yang dijadikan sasaran. Ya. Jadi kan submit dulu nih, ya. Nah, nanti kita lihat progresnya udah jauh sampai mana. Misalnya submit, nanti sudah diterima misalnya dengan revisi untuk penerbitan bulan apa. Salah. Nah, atau nanti submit diterima acceptance tanpa revisi. Ada nanti membutuhkan revisi. Nah, kita ikutin langkah-langkah. Nah, jadi derajat pertama kalau mau dihitung mana yang paling tinggi nanti untuk penilaian segala macam, artikel selesai ya, artikel selesai ditulis, disubmit ke OJS jurnal atau link web apapun itu untuk proceeding conference, terbit artikel yang ditulis. Yang pertama, nilainya maksimal ya. Nanti kalau ada nilai 100, nilainya 100 itulah ya. Saya jamin itu. Kalau terbit nilainya 100 ya, dari sekarang saya jamin. Yang kedua, nah jurnal artikelnya selesai, kemudian disubmit ke OJS atau salah satu conference. Nah, tetapi belum diterbitkan pada waktu penilaian. Kita lihat nanti nilainya rentangnya ya antara nanti bisa 70, 80, 85 lah kita lihat ya. Nah, misalnya ada yang acceptance, kemudian terbitnya untuk bulan apa? Tunjukkan ke saya buktinya itu nanti. Nah, minimal nilainya 85. Kemudian ada lagi artikelnya selesai, draftnya selesai, cek plagiatnya terpenuhi segala macam. Nah, itu masuk kategori 3 ya. Belum diupload ke jurnal, belum ada balasan dari OJS atau editor jurnal segala macam. Nah, itu masuk kategori 3. Nah, mudah-mudahan sih bisa lulus ya dengan nilai sekedar kebutuhan untuk lulus. Nah, yang keempat, nah ini yang udah dipastikan tidak lulus. Sekarang saya sampaikan ya, agar nanti di akhir-akhir, Pak, kok nilai saya nggak keluar, Pak, kok nilai saya nggak lulus, gitu ya kan. Yang pertama apa? Karena by system nanti nilainya, bahkan saya tidak tahu nilainya, gitu ya kan. Nah, OJS-nya tidak lulus.
ya. Bukan OJS. Apa namanya? Cek Turnitin, cek plagiasinya lebih dari 30%. Udah pasti itu tidak akan lulus. Sampai batas akhir waktu perbaikan diperbaiki tidak mencapai batas minimum. Pasti. Ya. Nah, kalau bisa mencapai batas minimum ya nanti dilihat kelengkapan artikel segala macam gitu ya kan, diberi nilai. Nah, itu masih gambling 50-50 antara lulus atau tidak lulus. Nah, kalau komponen-komponen nilainya tidak terpenuhi, walaupun hasil cek plagiasinya di bawah 30%, tetap tidak lulus. Tahun lalu saya mengalami. Beberapa mahasiswa di kelas saya, di bimbingan dengan saya, tidak lulus. Turnitinnya mencukupi, tetapi ketika kan nanti ada breakdown judulnya ini tidak, abstraknya memenuhi, jumlah tidak gitu ya kan, apakah elemen-elemen dari latar belakang misalnya tujuan, permasalahan, metode, hasil sampai kesimpulan ada di dalam latar belakang contohnya gitu ya kan. Kemudian pendahuluannya seperti apa, kutipannya seperti apa, sampai nanti di akhir misalnya akan melihat daftar pustaka. Apakah daftar pustakanya mencapai jumlah minimum 15 yang dipersyaratkan dengan minimal 10 artikel jurnal yang dikutip dan artikel 5 tahun atau 5 tahun terakhir. Nah, itu kan semua menjadi kriteria penilaian gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Ini kita ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya paling enggak ya, dengan saya ada dengan saya berdelapan. Nah, saya yakin ada yang nggak ikut nih karena kelas saya tuh kalau tidak salah ada 12 atau berapa gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan tersampaikan juga pada yang lain ya. Oke. Oke, sampai di situ dulu. Silahkan ada pertanyaan lagi. Nah, kita clearkan dulu bagian itu sebelum kita beranjak ke bagian-bagian berikutnya. Sebelum nanti sehabis Zoom ini, nah saya berharap seluruh masukan saya dari Zoom ini, sesi web yang sebenarnya saya agendakan 1-2 ini, nah nanti Bapak Ibu ya Mas Farel juga harus bisa cepat mengikuti, ya mengedit lagi artikelnya segala macam gitu ya. Nah, agenda kita kalau sudah nanti saya akan tanya satu-satu. Sudah sampai mana draftnya, jurnal atau conference sasarannya di mana, sudah menyesuaikan dengan template atau belum, sudah sejauh mana prosesnya, bla 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 bla. Nah, secara teknis semua selesai. Nah, baru nanti kita bereskan web berikutnya pada kontennya. Nah, baru Bapak Ibu saya minta presentasi masing-masing. Udah sampai mana? Tampilkan artikelnya gitu ya kan. Nah, saya lihat satu persatu dan seterusnya. Itu ya. Nah, oke, mudah-mudahan jelas semua bagian teknis ini ya. Kalau sudah cukup jelas bagian teknis, nah kita coba ya, saya akan coba bedah artikel. Nah, kebetulan artikel yang saya tulis sendiri, mudah-mudahan nanti ini bisa jadi insights untuk Bapak Ibu. Nah, sudah tampil di layar Bapak Ibu halaman web ya. Ini saya carikan tadi Purwanto Putra ya. Nanti kalau mau menulis nama saya ya, akan saya nanti menjadi penulis kedua kemungkinan ya. Nah, nama lengkapnya cukup ditulis, nggak usah pakai gelar. Nah, cukup Purwanto Putra seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini namanya ya. Nanti yang tahu. Nah, kalau membutuhkan email, tapi biasanya email itu ketika nanti kan harus bikin OJS masing-masing kalau di jurnal. Nah, yang utama adalah korespondensi. Untuk korespondensi itu penulis pertama. Nah, Bapak Ibu nanti email Bapak Ibu. Nah, ada beberapa jurnal juga yang meminta seluruh penulis itu emailnya juga dicantumkan. Tujuannya apa? Agar nanti ketika sudah terbit, otomatis dia akan masuk ke dalam Google Scholar, akun Google Scholar-nya. Misalnya kalau email saya nanti, nah silakan dicatat juga, purwanto.putra@visip
unila.ac.id. Itu emailnya ya. Nah, perlu dipahami. Nah, ini yang penting nih nanti. Setelah judul, nah yang harus muncul nama kita masing-masing, penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Nah, saya jangan dimasukkan di penulis pertama. Kenapa? Karena saya adalah penulis pendamping Bapak Ibu. Saya adalah pembimbingnya. Tulisan yang dibikin ya murni idenya dari Bapak Ibu, kemudian itu menjadi hak Bapak Ibu untuk menjadi penulis pertama. Ya, perlu dipahami. Oke, nah ini ada 2 artikel. Yang pertama adalah prinsip demokratisasi arsip, judulnya #2, suatu konsep untuk menjembatani bla 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 bla, nanti kita lihat. Nah, kemudian ada lagi 1 artikel membaca ulang konsep arsip total, definisi, filosofi dan perkembangan. Dua-duanya ini diikutkan pada sayembara ketika itu yang diselenggarakan oleh jurnal Khazanah, jurnal kearsipan miliknya Universitas Gadjah Mada pada 2 tahun yang berbeda. Nah, kebetulan dua-duanya menang ya, menjadi juara, saya lupa juara 2 atau juara 3 gitu pada kompetisi yang diselenggarakan. Nah, kemudian artikelnya diterbitkan. Nah, sebagai cerita tadi kalau tidak salah di grup WA saya lihat ada dari Putri atau siapa tadi yang kirim WA, belum saya balas, baru mengajukan judul ya. Nah, saya nggak tahu kemana aja selama ini kok baru mengajukan judul ya. Nah, mudah-mudahan kalau bisa mengikuti, mengakselerasi, masih bisa mengejar untuk menyelesaikan artikel dengan sebegitu detailnya yang harus dilakukan ya. Nah, tapi sangat memungkinkan kalau Anda benar-benar fokus dan bekerja keras tadi ya, Putri yang tidak salah tadi mengusulkan topik tentang arsip keluarga. Nah, saya ingin cerita 2 artikel ini ya. Ini menjadi plus minus nanti ini bisa juga diadopsi oleh Putri. Ini adalah artikel-artikel yang saya tulis dengan basis riset studi pustaka, studi dokumen, ya, studi literatur, baik cetak, arsip, dan web, ya, web. Jadi artinya apa? Keseluruhannya ini tidak ada satupun yang turun ke lapangan. Bukan riset studi kasus. Saya hanya bekerja di balik laptop untuk menyelesaikan 2 artikel yang menang ini. Nah, saya lihat kalau Bapak Ibu artikelnya kebanyakan judulnya studi kasus ya. Ada lokus tempat penelitiannya. Nah, itu ada plus minusnya. Saya cerita minusnya dulu. Minusnya Bapak Ibu butuh waktu untuk mengumpulkan datanya, untuk turun lapangan, untuk melengkapi data yang dimulai nanti dari misalnya pedoman wawancara, observasi segala macam ya, untuk mendapatkan data. Itu minusnya. Plusnya Bapak Ibu bisa dapat data yang sangat kaya dari narasumber. Kan dia akan cerita ini. Nah, ketika diolah itu udah bisa menjadi satu kekuatan tersendiri. Jadi tinggal gimana menggabung-gabungkan dengan teori, dengan konsep segala macam, mensitasi segala macam gitu ya kan. Itu secara singkatnya plus minusnya. Saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu udah selesai dengan mengumpulkan data dan seterusnya, sudah lengkap segala macam. Nah, mungkin yang jadi problem sekarang mulai dituliskan ke draft tapi belum lengkap yang dia. Data tuh belum didalami betul-betul, belum dituangkan ke artikel, masih minus misalnya ya. Pembahasan hanya misalnya 1,5 halaman atau 2 halaman, itu bisa saya pastikan datanya belum dikumpul. 1, belum terkumpul dengan sempurna, dengan maksimal. 2, yang sudah dikumpulkan belum dituangkan ke dalam draft artikel dengan maksimal.
ya. Minimal ya sekitar 10 halaman sampai 15 atau 16 halaman. Dari awal sekali sampai daftar pustaka yang ditulis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memenuhi jumlah itu ya 15-16 halaman, nah saya kira itu sudah cukup lengkap. Tapi kalau belum sampai 10 halaman pun belum sampai, saya yakin ya itu belum memenuhi kriteria untuk dinilai atau bahkan nanti untuk terbit di dalam satu jurnal. Ya, nah, coba dicek lagi. Oke, kita buka dulu prinsip demokratisasi arsip, suatu konsep ini ya, kita buka ya. Dan kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tampilannya. Nah, ini yang namanya OJS. Mudah-mudahan semua udah ngerti ya. Nah, nanti kalau mau masuk ke sini ya ketikkan aja misalnya Khazanah Jurnal Pengembangan Kearsipan. Nanti akan masuk ke link ini. jurnal.ugm.ac.id Khazanah artikel ini. Nah, yang Bapak Ibu pertama kali harus lakukan kalau udah masuk ke OJS macam ini, Bapak Ibu register, mendaftar dulu ke jurnalnya ya. Masukkan nama, masukkan email, masukkan username, masukkan password segala macam. Kalau sudah sampai tahap itu yang harus dilakukan adalah login. Ya. Masuk ke dalam jurnalnya. Nah, kalau sudah sampai tahap itu ya, nah udah login, yang harus Bapak Ibu lakukan berikutnya adalah kalau jurnal itu yang ingin Bapak jadikan tujuan dalam penerbitan artikel, nah lihat pada menu author guideline. Ya, menu-menu ini. Pertama kalau dari atas tentu fokus dan scope-nya, misalnya kita lihat apa sih fokus dan scope-nya artikel ini itu kan. Nah, ada bidang fokus sesuai nggak dengan bidang kita. Nah, ini paling tidak dia ada 4 fokusnya. Records management, archive management, information and documentation management, current issue relating to archiving atau archival and legal issue professional archivist, records manager, dan sebagainya. Oh, udah. Berarti sesuai ya. Kita bisa masuk. Nah, yang berikutnya kita lakukan apa? Nah, asal agar nulis itu ada arahnya karena ada yang namanya gaya selingkung di jurnal. Nah, gaya apa? Standar minimum format artikel gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus download terlebih dahulu template-nya ini ya. Nah, template-nya kalau ini kebetulan ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Mau nulisnya dalam versi apa? Kalau nulisnya bahasa Inggris, downloadlah template berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Indonesia, downloadlah template dalam bahasa Indonesia. Nah, disitulah Bapak Ibu akan menulis, akan menyesuaikan font, paragraf, format, dan seterusnya. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Anggaplah semua jelas ya. Semua sudah melakukan. Kalau yang belum melakukan, segera lakukan. Cari jurnalnya. Bahkan kalau bisa pada bagian ya, nanti ada bagian selain nanti guidelines, ada bagian di sini info jurnalnya misalnya, kontaknya. Nah, coba Bapak masuk dulu ke Bapak Ibu sini, nah, cari kontaknya. Ini ada alamatnya. Nah, ini yang penting. Ini ada kontaknya. Email, ada nomor telepon gitu ya kan. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah salah satunya coba berkontak dulu dengan editornya. Bertanya tentang kemungkinan mencari naskah, mengumpulkan naskah, apakah ide topik yang Bapak Ibu tulis sesuai dengan scope jurnal segala macam gitu ya kan. Syukur-syukur nanti ketemu yang oh memang lagi benar-benar call for paper untuk penerbitan dalam waktu dekat ini. Nah, itu bagus
dimasukkan. Ada kemungkinan artikel kita akan terbit. Ya. Nah, kenapa saya misalnya suka untuk ikut pada kompetisi-kompetisi menulis artikel? Nah, karena dia jelas. Lombanya diselenggarakan dari kapan sampai kapan, pengumumannya kapan. Nah, dia mengadakan lomba salah satunya dalam rangka mengumpulkan artikel yang dianggap punya kualitas bagi mereka kan. Nah, nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, nah artikel kita akan publish. Nah, jadi ada beberapa keuntungan-keuntungan. Makanya saya suka bela-belain untuk ikut lomba nulis artikel. Nah, syukur-syukur yang paling maksimal artikelnya juara 1 kalau bisa. Nanti dapat hadiah uang. Artikelnya diproses, kemudian terbit pada terbitan berikutnya segala macam. Nah, itu strategi saya ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa untuk saat ini menerapkan strategi itu. Karena kan butuh waktu yang cepat untuk publish. Oke. Sekarang kita masuk. Ini contoh dari artikel jurnal. Coba saya besarkan ya. Nanti saya coba. Bisa digedein nggak ya? Kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Jelas nggak kelihatan? Pakai kekecilan? Kalau kekecilan saya download dulu. Agak kekecilan. Kalau di boleh Kecilan ya. mungkin agak besar sedikit. Oke, coba aja. Ini kan ada versi PDF-nya. Nah, nanti saran saya, Bapak Ibu, ketika udah ketemu mana jurnal yang dituju, nah ini kan ada bagian archive di sini, atau bagian current. Current nih jurnal yang saat ini terbit, gitu kan. Nah, nanti bisa dicontoh, diambil, nah, di-download, nah, dibaca. Oh, gimana sih karakter penulisannya, terdiri dari berapa paragraf, dan seterusnya. Ini salah satu contoh lah gitu juga ya. Terus saya coba download dulu. Saya simpan aja di sini. Kemudian saya buka ya. Oke. Nah, ini jurnalnya dalam versi PDF, terbit di volume 14 ketika itu tahun 2021. Nah, penulis kalau dia waktu itu menyatakan gelar, nah ini nanti disesuaikan dengan gaya selingkung. Nah, begini nulisnya kalau di sana. Waktu itu saya masih mahasiswa S3 ya, saya dari program studi S3 Ilmu Sejarah ya, waktu itu Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, ketika itu saya masih menggunakan email purwanto.putra08@gmail.com. Nah, karena saya belum pindahkan akun Google Scholar-nya ke email Unila. Kalau sekarang email yang ini sudah tidak dipakai, tapi pakai yang purwanto.putra@visip.unila.ac.id. Nah, ini contoh judulnya, artikel yang ditulis. Nah, gimana saya dapat? Pertama saya dapat inspirasi. Saya rasa udah punya judul semua, bahkan udah saya ACC. Nah, dulu saya pernah baca satu artikel ya, jurnal juga lama, udah lama jurnalnya, tentang prinsip demokratisasi sejarah sebenarnya garis besarnya. Nah, karena saya masih waktu itu kuliah ilmu sejarah kan, saya banyak baca-baca artikel tentang itu. Demokratisasi sejarah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bidang ilmu sejarah itu menjadi lebih inklusif istilahnya. Lebih apa ya, mengakomodir berbagai peristiwa, gampangnya gitulah. Kalau dulu kan sejarah tuh menulis ya, sejarah struktural terutama ya, menulis tentang tokoh peristiwa-peristiwa besar, peristiwa yang subjeknya adalah tokoh-tokoh tertentu, raja, apa segala macam pembesar. Kemudian belakangan muncul prinsip demokratisasi sejarah. Sejarah itu milik siapapun, sekecil apapun, siapapun itu yang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah layak untuk diangkat sejarahnya. Karena pasti setiap itu ada pembelajaran segala macam. Itu konsep demokratisasi sejarah. Saya baca secara garis besar. Dan dari situ saya mikir,
nulis sejarah sumbernya adalah arsip. Nah, itu dulu kan logika berpikir yang saya bangun. Nah, memungkinkan nggak kalau ada prinsip demokratisasi arsip? Kalau ini memungkinkan, saya tulis, bisa saja jadi ini menjadi yang pertama ditulis. Saya yang pertama kali menuliskan tentang ini. Kenapa saya bisa sampai situ? Ya, pertama, latar belakang studi saya, pemahaman saya, pendalaman saya, gitu ya kan. Nanti karir yang ingin saya bangun, portofolio saya kan di bidang kearsipan, yang ada irisannya dengan sejarah. Itulah judul ini. Ya. Kalau di bidang kearsipan kita mengenal suatu konsep pendekatan siklus hidup. Arsip itu akan dimusnahkan, ya Bapak Ibu udah belajar pasti kan, akan di disposal dari teori siklus hidup hanya 5-10% yang akan disimpan permanen. Sisanya bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena dianggap telah melewati masa retensi, sudah habis nilai gunanya. Nilai guna bagi siapa? Utamanya adalah bagi organisasi, lembaga induk, lembaga pencipta, dan seterusnya. Nah, kalau belajar teori siklus hidup, nah, kita pada akhirnya akan mengelompokkan mana arsip yang punya nilai guna berkelanjutan, mana yang sudah habis nilai gunanya. Bisa dimusnahkan, kan yang dimusnahkan ini yang udah nggak ada nilai guna kan? Yang vital, yang statis akan disimpan, tapi yang tidak punya nilai guna dimusnahkan. Nah, ini kan sebenarnya pemahaman lama ya di bidang ilmu kearsipan. Kenapa? Karena keterbatasan ruang simpan untuk efektivitas temu kembali. Kalau terlalu banyak yang disimpan, nggak efektif untuk tempat, ngabisin tempat. Temu kembali akan susah, kan banyak gitu. Padahal nyimpan sesuatu hal yang tidak punya nilai. Kan begitu ya, konsep dasarnya disposal dengan teori siklus hidup. Era berubah, zaman berubah, perkembangan ilmu yang menggunakan arsip berubah. Ilmu sejarah, bidang sejarah bilang arsip itu sifatnya demokratis sekarang. Nggak hanya tentang tokoh besar, peristiwa besar. Nah, peristiwa-peristiwa kecil yang terekam di dalam arsip yang kita anggap dengan JRA habis nilai gunanya, kalau dari sudut pandang sejarah tidak akan habis. Sama derajatnya menjadi arsip primer yang suatu waktu akan dibutuhkan untuk menulis peristiwa-peristiwa yang mungkin latarnya orang-orang biasa. Begitu ya kan? Relevan nggak memusnahkan arsip di era sekarang? Nah, kalau dari sudut pandang saya, pemahaman saya terhadap konsep demokratisasi sejarah tadi, itu sudah nggak relevan. Harus cepat kita ungkap nih, kita sampaikan ke publik bahwa ada demokratisasi arsip juga. Jangan musnahkan lagi arsip, bisa dialih media segala macam untuk menghemat tempat segala macam. Karena kita ada kebutuhan nanti, gitu kan. Arsip ini punya kaitan yang erat sebagai sumber sejarah, kan gitu. Hanya ada suatu konsep untuk menjembatani antara kearsipan dan sejarah. Nah, kemudian ide-ide ini kapan munculnya? Belakangan sekarang ini di era pasca modernisme, era modern. Era modern itu sejarah ditulis untuk mengungkapkan para pemenang, raja-raja, penguasa, itu modern. Setelah modern semua punya alasan yang sama untuk diarsipkan. Nah, dah. Nah, clear tuh kan? Persoalannya, idenya, segala macam penganalogiannya sampai di akhir sekali ketika artikel selesai nanti baru bisa muncul judul ini. Konsepnya dibangun gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu udah clear juga nanti ya dengan penjelasan saya, bisa clear dengan judul yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu ajukan, yang udah saya ACC, harus jelas standing point-nya di mana. Ya. Nah, harus seperti itu saya menulis artikel untuk bisa menang di kompetisi gitu ya. Nah, jurinya mudah-mudahan baca apa yang menjadi problem atau isu. Udah ketemu itu, masuk ke penulisan tadi kan. Nah, berdasarkan format template-nya begini, harus mengikuti ini.
Nah, ini salah satu template yang saya temukan nanti untuk nulis yang namanya abstrak biasanya ya. Abstrak yang terdiri dari 100 sampai 150 kata itu biasanya ditulis abstrak. Judulnya, headingnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, di artikel ini, di jurnal ini ditulisnya adalah intisari. Nah, makanya kalau mau submit ke jurnal ini, ya harus ngikutin template jurnal ini. Kalau pakainya template yang lain disubmit ke sini, udah otomatis akan di-reject. Nah, secara template saja tidak terpenuhi. Gitu ya. Oke, saya masuk. Nulis, nama penulis, kalau ini saya nulis sendiri ya namanya cuma satu. Kalau nulis berdua nanti misalnya siapa namanya? Misalnya nanti Farel Pamungkas, penulis pertama. Penulis kedua Purwanto Putra. Kalau ditulis afiliasinya Prodi D4 rekaman pengelolaan arsip ya. Nah, dan rekaman informasi. Saya program studi D3 Perpustakaan Universitas Lampung, bisa begitu. Atau bisa ditulis karena saya ngajar di D4 Kearsipan UT juga ditulis afiliasinya UT. Habis itu tulis emailnya masing-masing. Email Farel, email Dila sebagai penulis, nah kemudian email saya sebagai penulis kedua. Kalau mau ditambah penulis ketiga, penulis keempat, misalnya ada lagi yang berkontribusi, misalnya Pak Kaprodi kita, Pak Aulia terlibat, atau misalnya yang lain terlibat, nah itu bisa juga. Kan? Nah, udah selesai itu, nah nanti kita masuk, ya ini bisa ditentukan di awal, bisa ditentukan belakangan. Ada namanya nanti kata kunci. Biasanya posisinya setelah abstrak. Minimal ini 3 kata atau frase, minimal 3 sampai 4 kata atau frase yang paling sering muncul atau mewakili dari artikel yang kita tulis. Kalau arsip keluarga, arsip kepolisian, arsip polisi tadi kan, atau banyak kan yang sesuai judul temanya. Ditulis berdasarkan abjad, ya, diurutkan berdasarkan abjad. Intinya apa? Kalau kita nyari tulisan kita dengan mengetikkan kata kunci yang bisa ketemu di pencarian awal. Bapak Ibu ketikin aja misalnya sekarang demokratisasi arsip, kemungkinan pasti akan merujuk ke sini, gitu ya. Karena pasti tidak banyak yang menulis tentang demokratisasi arsip, ya. Nah, itu yang disebut dengan kata kunci. Nah, sekarang kita bicara apa itu abstrak, ya. Dari jumlah kata atau frase tadi juga udah dibatasi 150 sampai 200. Paling banyak tuh 250, itu udah paling. Yang berisi elemen-elemen atau komponen apa saja. Komponen yang pertama saja, latar belakang ringkas dari riset kita. Apa sih yang menjadi latar belakang? Nah, kayak saya cerita tadi itu yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ketika menjelaskan judul itu latar belakang. Dari latar belakang nanti dalam satu paket itu yang ditulis dalam 1-2 kalimat cukup, maksimal 3 kalimat yang bahkan sudah disertai kalau bisa dengan tujuan dan pertanyaan atau persoalannya di dalam 3-4 paragraf itu, dimulai dari pendahuluan. Artinya kalau bisa pendahuluannya 2 kalimat, 1 tujuannya, 1 lagi pertanyaan. Ya, 4 kalimat cukup. Dari situ apa? Nah, ringkasan dari metode yang kita pilih. Apa metode yang kita rumuskan? Nah, seperti saya nih, metodenya nanti studi dokumentasi. Yang utamanya adalah dokumentasi website, ya, artikel yang dijadikan sebagai apa ya istilahnya? Benchmark-nya atau patok duganya dalam menulis ini. Jelaskan dari mana sumbernya, berapa banyak misalnya narasumber, kemudian asal narasumber, kalau observasi
tempat yang diobservasi, gitu ya kan, data yang kemungkinan akan diperoleh secara kuantitatif, secara kualitatif jumlahnya sekian. Nah, jenis datanya ini ya, ungkapkanlah itu dalam 2-3 kalimat. Nah, habis itu apa? Pembahasan hasil dan pembahasan. Apa temuan kita dalam 2 atau 3 kata dari artikel yang kita tulis? Masukkan sebagai hasil. 1 kalimat, 2 kalimat maksimal menjadi kesimpulan. Oke, coba dicek. Nggak perlu di sini untuk mensitasi, mengutip segala macam karena itu bukan tempatnya. Abstrak ini atau intisari ini benar-benar menunjukkan apa yang kita tulis. Gambaran umum dalam 100 sampai 150 kata tentang apa yang kita tulis dari artikel. Oke, silahkan. Sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Boleh. Oh iya Pak, mau ini. Berarti kalau abstrak atau intisari ini lebih baik ditulis setelah hasil hasil kayak dari misal saya kayak karena saya ambil dari metodenya itu wawancara. Setelah dari hasil hasil dan pembahasannya itu selesai baru ditulis abstraknya gitu Pak, atau abstrak dulu ditulis baru ke bawah gitu Pak. Oke, begini, benar Mbak Dila. Pertama adalah abstrak ini benar-benar akan selesai saat artikelnya nanti selesai, final. Ya, sebelum Bapak Ibu cek Turnitinnya, tingkat plagiasinya, itulah saat abstrak selesai. Jadi abstrak itu baru akan selesai saat draft artikel dirasa sudah selesai. Itu finalnya. Kapan mulai nulisnya? Saat pertama menulis, ini sudah mulai ditulis. Pertama nulis mana dulu? Latar belakang. Di otak-atik, habis itu apa? Metode. Ya kan, tulis metodenya. Oh, ini secara spesifik belum ditambahkan. Tambahkan. Jadi dia akan berubah terus. Nah, sama seperti judul. Judul ini benar-benar akan selesai nanti di akhir. Nah, judul utama konsepnya udah ada, tapi terakhir kan nanti kita sesuaikan lagi, kita selaraskan bahasanya, kalau mau dibikin sedikit puitis segala macam ya, agar menggugah pembaca. Nah, di situ saatnya finishing akhir. Nah, begitu juga kita baru bisa nulis abstrak final ini kan misalnya apa? Kesimpulan ya, di akhir nih. Dalam bentuk berapa? 1 kalimat aja kan? Pas kesimpulan saya juga lupa. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa demokratisasi arsip dapat menjadi upaya dalam memperkaya penulisan sejarah, memori kolektif, dan menguatkan identitas bangsa dalam era digital dan pasca modern. Ya. Nah, ini saya belum paham betul tahun 2000 berapa waktu itu? 2021 kan? Udah 2024, lihat. Nah, ternyata hasil saya cuma ada di sini nih. Hasil temuan penelitian mengungkap bahwa ada semangat kolaborasi antara konsep demokratisasi sejarah dan demokratisasi arsip. Kan kalau mau simpel bahasanya, demokratisasi sejarah dan demokratisasi arsip ini ibarat koin mata uang, 2 sisi koin mata uang yang benar tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Satu kesatuan sebenarnya gitu. Demokratisasi sejarah baru bisa tercapai kalau ada demokratisasi arsip. Itu singkatnya. Kenapa? Baru bisa nulis sejarah yang mana sumbernya adalah sumber primer kalau bagian kearsipan mempertahankan arsip-arsip yang mungkin selama ini sudah lewat masa retensi, dianggap tidak punya nilai guna lagi, segala macam, nggak. Tetap dipertahankan dalam bentuk digitalisasi, pangkalan data, dan segala macam, boleh saja kan, nggak dalam bentuk fisik. Nah, tapi hasilnya bisa untuk nih. Kemudian metode ada di sini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis literatur, studi arsip, dan penerapan arsip dari berbagai periodisasi. Nah, ini kan 1 kalimat padat yang menjelaskan pendekatannya apa, kuantitatif kah, kualitatif kah. Nah, ini langsung to the point, deskriptif kualitatif.
metode pengumpulan data, analisis datanya jelas, analisis literatur, studi arsip, dan penerapan arsip dari berbagai. Sama sekali nggak ada wawancara, nggak ada observasi, karena memang tidak melakukan itu sama sekali, gitu ya kan. Nah, kalau Bapak Ibu yang melakukan wawancara, observasi, sebutkan yang diwawancara siapa, ada berapa orang, paling tidak ya kan. Kemudian observasinya di mana, berapa lama, data apa yang diharapkan bisa dikumpulkan. Nah, ini yang agak panjang. Nah, ini harusnya tidak perlu sepanjang ini. Awal-awal ya, syukur tadi masih menang juara 2. Kalau ini mungkin nggak sepanjang ini, bisa to the point, nah mungkin menang juara 1 kali kan. Nah, cukup ini sampai misalnya latar belakang tuh sampai di sini. Atau paling banyak sampailah sini gitu ya kan. Nah, ini udah cukup imbang antara latar belakangnya yang di situ sudah termuat tujuan, metode penelitiannya, kemudian tadi metode atau metodologi, kemudian hasil, kemudian kesimpulan. Dah selesai urusan abstrak. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Jelas? Oke, silahkan. Ada dulu nggak sebelum saya lanjut? Maaf Pak, sebelum dilanjut, ada ini. Saya pernah dengar gini. Ini bukan pembahasan abstrak, tapi ke Turnitin. Semisal Ya. kita setelah selesai menulis artikelnya itu, terus kita mengecek Turnitin secara mandiri. Semisal Turnitinnya itu di bawah 30. Nah, setelah itu setelah di-upload, terus dari sananya ngecek Turnitin itu hasilnya bisa berbeda gitu ya, Pak? Harusnya tidak, karena nanti kan by sistem ketika otomatis upload, yang ngecek itu nanti sebelum MBS ini sistemnya kan dia jadi perdana menteri. Sekarang tuh Perdana menteri dia. Dan dia Ya. udah jadi putra mahkota. udah disahkan, Pak. Udah. Nah, Pak Aulia, selamat iya, bergabung. visinya Pak Kaprodi, mohon Pusat maaf bocor nih Pak Aulia. Ya. Nah, dia membuka sekarang 2 kota suci ini dibuka. Oke, gitu ya. Nah, nanti dari situ jadi otomatis gitu ya, yang kita acu ya kadang mahasiswa bisa dulu juga nyoba-nyoba kan ada aplikasi-aplikasi online untuk cek plagiasi itu Turnitin itu kan. Nah, kalau udah mendekati sekira-kiranya ya lebih bagus main aman kalau kata saya kan minimal 10%, 13% segala macam. Kalau udah sampai pada nilai itu barulah diupload ke tugas 4. Kalau udah segitu rata-rata tidak akan lebih dari 30% ketika dicek di Turnitinnya aplikasi sistem pengumpulan kita. Nah, itu tunggu aja, nggak lama waktunya nanti keluar berapa nilainya gitu ya kan. Ada kok beberapa yang pas pertama ngupload udah aman lewat batas, nggak ngulang-ngulang gitu. Nah, ada juga yang saya yakin waktu itu nggak bimbingan, nggak intens ngerjainnya, ngambil artikel orang saya yakin, kemudian dirubah-rubah dikit, ganti namanya kan gampang itu ya kan. Ketika dicek Turnitinnya bahkan sampai 80%. Wah, setengah mati itu gimana mau memperbaiki 80% tuh? Gimana mau ngebolak-balik kata segala macam ya orang tulisan orang gitu ya kan? Nah, dicek lagi gitu kan sampai 3 kali udah akhirnya nggak terpenuhi Turnitinnya. Nah, ada yang punya strategi di-cut dulu pernah juga 15 halaman dicek Turnitin segitu kan besar sekali nilainya 75 atau berapa. Nah, siasatnya apa yang dilakukan? Nah, dari 15 halaman dipotong-potong jadi sampai 7 halaman yang diupload gitu ya kan. Akhirnya apa? Nanti ketika dinilai tidak memenuhi poin-poinnya itu karena ya
asal aja dibikin gitu. Turnitinnya dipenuhin, tapi artikelnya itu ya asal aja gitu. Nah, ini kita tadi baru bahas udah 1 jam lebih, nah baru sampai pada menulis abstrak ya. Nah, belum yang lain nih, belum kita masuk ke latar belakang, nanti gimana melakukan sitasi segala macam ya kan, gimana nanti metode, nah gimana ya. Pada prinsipnya semuanya ketika sudah ketemu gagasan awalnya, nih kita masuk ke latar belakang ya. Latar belakang tuh kalau dari komposisi lah gitu ya. Nah, tulislah latar belakang minimal 3 sampai 4 halaman. Minimal banget 2 halaman itu udah minimal banget. Karena apa? Pemikiran kita, ide kita satu masuk di situ. Lokus tempat penelitian kita, misalnya yang kemarin di Polsek mana gitu ya kan, di rumah sakit mana gitu kan, arsip di kantor hukum mana, segala macam yang udah dikonsultasikan ke saya, masukkan itu. Kan perlu dijelaskan kantor itu dari kapan berdiri secara singkat dulu kan, kenapa dia mengelola arsip. Nah, pakai aja 5W1H dulu secara singkat. Nah, detailnya di mana? Detailnya nanti ada di pembahasan. Gitu. Udah kan? Latar belakang pemikiran kita konseptualnya gini, lokus tempat kita teliti ini, kemudian apalagi tadi. Nah, literatur-literatur yang kita kutip, penelitian terdahulu, nah, masuk di situ. Kalau semua komponen itu dipenuhi, ya yang ada di belajar 1 dan 2 itu bisa terpenuhi. Nah, nanti mensitasi ada lagi caranya. Oh, ada beberapa tulisan sumber literatur yang di dalam punya pemikiran, gambaran atau ide dasar sama bisa dikelompokkan jadi satu. Jadi mengutip satu kalimat, tapi nanti sitasinya ada beberapa tulisan. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 di dalam satu kalimat. Nanti akan memperkaya daftar pustaka. Artinya nggak hanya Purwanto Putra bilang bahwa demokratisasi arsip dan demokratisasi sejarah bagaikan 2 sisi mata uang. Pernyataan Purwanto kan? Nah, nanti Anda sitasi di belakangnya, nanti ada tulisan Purwanto tahun 2021 tadi kan. Kemudian ternyata nggak hanya saya, kemudian ada yang bikin penelitian lagi tentang sejarah, tentang kearsipan, ada misalnya kepala arsip misalnya teman saya, Mas Wahid Nurfiantara, punya pandangan yang mirip juga. Nah, di belakangnya kasih Wahid Nurfiantara. Nah, misalnya Pak Kaprodi kita, Pak Aulia punya gagasan yang sama. Pak Aulia gitu kan, tahunnya beda-beda. Jadi, satu kalimat yang sebenarnya beberapa penulis itu punya pemikiran yang sama, dikelompokkan, dielaborasikan jadi satu, menjadi beberapa sitasi. Itu salah satu strategi juga. Jadi tidak hanya satu pernyataan, satu kalimat, satu orang. Nanti satu kalimat lagi, satu orang. Itu boleh juga, tapi ketika bisa menemukan beberapa orang yang punya pikiran yang sama, itu lebih bagus. Ya, berarti Anda artinya baca beberapa tulisan yang punya kemiripan studinya. Atau nanti saya bilang, orang yang garis keras, baik struktur segala macam, bahwa ya kita harus tegak lurus pada JRA gitu. Ya kalau 90-85% udah tidak punya nilai lagi menurut JRA, musnahkan. Nah, saya bilang tadi, nggak relevan memusnahkan arsip saat ini kalau kita mau bicara demokratisasi arsip dan demokratisasi sejarah. Nah, itu pernyataan saya kan. Nah, kemudian ada yang lain misalnya bikin pernyataan Putri atau siapa pernyataannya, ya by system aturan kita di Indonesia, konsep yang kita gunakan siklus hidup mengatur ada namanya retensi. Kalau udah lewat masa retensi, musnahkan. Nah, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau menawar-nawar itu berarti mengabaikan aturan hukum, kemudian melawan hukum dan segala macam. Nah, dibikin kan, saya bilangnya A, ada yang kontradiksi bilangnya B. Itu bisa juga di literatur. Tapi pendapat lain datang dari bla 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 yang menyatakan bahwa sistem kearsipan JRA itu adalah aturan tertinggi yang harus kita
patuhi. Gitu. Nah, bisa saja menganggap demokratisasi arsip dalam dunia pasca modern adalah sesuatu hal yang relevan saat ini. Tetapi ketika itu yang ingin diberlakukan, maka kebijakan, sistemnya, gitu ya kan, aturannya yang harus terlebih dahulu. Artinya harus ada perubahan terhadap Undang-Undang 43 tentang kearsipan yang mengatur tentang poin demokratisasi. Itu bisa jadi pendapat kan seperti itu. Ya, nah, jadi tidak hanya melulu ya kalau dari sudut pandang saya sejarah segala macam yang saya benar tadi gitu kan. Nah, tapi menurut struktur yang benar itu nggak begitu di kearsipan. Gitu ya kan. Nah, itu masuk ke latar belakang, studi awal gitu ya kan. Nah, baru nanti akan kita cek di pembahasan segala macam. Cross check, kumpulin data lebih lanjut. Misalnya tulisan ini ya konsep demokratisasi arsip dan sejarah ini mau ditulis dengan metode studi kasus. Ada wawancaranya. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, gimana caranya? Ya mewawancara orang-orang yang punya otoritatif untuk bicara tentang ini. Misalnya datang ke Arsip Nasional. Siapa yang punya kewenangan tentang konsep dan teori-teori arsip yang bisa mengemukakan itu? Misalnya Pak Asmi atau siapa gitu ya kan yang punya latar belakang. Kita minta tanggapan. Nah, saya karena pernah nulis ini, pernah studi S3 sejarah segala macam yang punya konsep ingin selalu menggabungkan arsip itu dengan sejarah. Nah, saya bisa dijadikan narasumber, saya akan kasih pandangan. Ketika Anda tanya, Anda wawancara, saya kasih itu. Jawaban seperti tadi kan. Nah, itu menjadi data. Nah, perhatikan sampai detail, elaborasi, dalami gitu. Pakai 5W 1H dalam bertanya sehingga nanti satu isu itu bisa tuntas dijawab. Nah, baru nanti di pembahasan, nah ini kita bicara ya pembahasan nih. Ya. Semua temuan-temuan tadi bisa saling dimasukkan, dibahas di situ. Narasumber A bilang begini dengan dasar pemikiran, dengan latar belakang literaturnya begini, begini, begini. Si B bilangnya begini, 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 begini. Nah, ada pertentangan, ada kesepakatan di balik itu segala macam. Ya, nah sampai nanti Anda menambahkan mana yang menjadi titik tolak, mana yang menjadi benar-benar tulisan Anda, temuan Anda, pembahasan Anda, sampai nanti di akhir ketemulah kesimpulan itu. Nah, itu cara kerjanya. Ya. Nah, logikanya bisa dibagi juga tuh kan. Oh, latar belakang tuh ya 2, 3, 4 halaman. Otomatis nanti pembahasannya pasti harus lebih panjang kan, harus mendalam. Nah, saya masih lihat tuh pembahasan kasih subjudul apa satu paragraf yang tidak mencerminkan penjelasan dari apa yang diambil di lapangan, apa yang diwawancara. Walaupun nah metode itu benar-benar diterapkan. Metodenya apa? Wawancara, siapa yang diwawancara? Apa yang ditanya yang diwawancara itu? Nah, pertanyaan itu secara garis besar nanti akan jadi subbab-subbab paling tidak. Jangan bilangnya wawancara, observasi gitu, tapi ketika masuk ke pembahasan, entah apa yang ditulis 1-2 paragraf terdiri dari 3 kalimat, nggak nyambung sama sekali, tidak menunjukkan kedalaman pemahaman, tidak ada analisis dari konsep teori yang di awal sudah dikutip. Apalagi nanti kalau pakai tinjauan literatur. Ya kan? Tinjauan literatur itu ibaratnya pisaunya. Kalau kita sebut pisau analisis, kita mau menganalisisnya ini. Misalnya, artikel yang saya tulis ini, tinjauan literatur ini kira-kira apa? Nah, pertama nanti juga panik kan. Nah, ini formatnya dia. Nah, tetap menyertakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tadi disebut intisari, bahasa Inggrisnya tetap abstrak. Nah, ini latar belakang. Mulainya dari mana? Sejarah merupakan sebuah peristiwa objektif. Itu ditulis. Hanya sekali terjadi dan tidak terulang kembali. Penting kan? Satu pernyataan. Sejarah itu peristiwa objektif, sekali terjadi dan tidak terulang lagi. Oleh karena itu, dalam merekonstruksi tulisan sejarah,
sebagai penggambaran atas peristiwa sejarah pada masa lalu harus dengan menyertakan sumber sejarah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya kan? Nah, ini pernyataan saya nih, entah baca dari mana-mana, entah sintesa segala macam, gitu ya kan? Nah, kemudian dipadukan di sini. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejarawan berkebangsaan Jerman, nah ini saya baca di pengantar sejarah atau apa gitu ya kan, tokoh-tokoh awal, Leopold von Ranke, ya, hidup di abad ke-18 nih, 1795-1886, suatu tokoh klasik yang mungkin jadi panutan sampai sekarang, itu yang saya angkat. Pernah menyampaikan bahwa melakukan rekonstruksi sejarah tanpa menggunakan sumber sejarah, maka itu artinya sama saja dengan bukan tulisan sejarah dan studi ilmu sejarah. Diungkap nanti saya baca itu dalam tulisannya atau artikelnya Herlina tahun 2000 halaman 83 sampai 86. Itu sintesanya. Bahkan saya sendiri pernyataan Leopold von Ranke yang hidup di tahun ini, nah saya dapat dari tulisannya Herlina. Nggak dari Leopold von Ranke-nya langsung. Ya mungkin waktu itu ditulis dalam bahasa Jerman apa ya, saya nggak temukan literaturnya. Nah, saya udah nemuin Herlina, entah dia dapat dari mana, ya kemungkinan dari von Ranke, bukunya Ranke atau apa gitu kan. Dia nulis gini. Gitu. Nah, itu satu dulu contoh ya. Nah, gimana setelah satu dua kalimat pernyataan ya yang saya bikin, nah, diperkuat dengan apa tadi? Literatur. Ya. Cukup nggak satu literatur? Ternyata nggak cukup. Saya tambah lagi biar kuat. Lebih lanjut, nah, saya paham Sartono Kartodirjo ini salah satu sejarawan, tokoh maestro sejarawan Indonesia lah, sejarawan sosial. Layak diketengahkan juga gitu kan. Nah, bahkan ada yang oleh Taufik Abdullah, nah Sartono ini disampaikan oleh Taufik Abdullah, dikatakan sebagai penemu dari historiografi Indonesia modern dan pelopor pendekatan multidimensi dalam sejarah. Ya, dari Taufik Abdullah. Taufik Abdullah ini salah satu profesor sejarah yang dulu ketika masih aktif dia menjadi profesor di LIPI atau BRIN sekarang. Ya, ngomong begitu. Nah, ini kan penekanannya sekarang mau bilang nanti ada pendekatan baru yang demokratisasi sejarah itu di Indonesia, nah, yang dipelopori oleh temuan Sartono Kartodirjo ini yang bikin tentang Indonesia modern dan pelopor, historiografi Indonesia modern dan pelopor. Kenapa disebut modern dan pelopor? Ada pendekatan multidimensi dalam sejarah, ilmu sosial, ilmu apa gitu. Ya. Menerangkan bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa sejarah juga dapat memerlukan dokumen atau arsip. Nah, jelas kan statement saya di latar belakang ngomong perlu arsip gitu loh, ya kan? Bukan saya yang ngomong, nah tapi maestro bidang sejarah Prof. Sartono Kartodirjo dari UGM. Nah, saya lengkapin lagi. Arsip menjadi kunci dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Ya. Selanjutnya, untuk mengungkap informasi yang terkandung di dalam arsip, maka diperlukan metode sejarah. Arsip ini kan kumpulan-kumpulan aja kan, data-data informasi kan, tapi ibaratnya satu puzzle yang belum tersusun. Dia baru akan menjadi suatu cerita sejarah, narasi sejarah, ketika kita susun, gitu kan? Puzzle itu kita susun. Nah, coba bayangkan gimana mau nyusun kalau puzzle itu dengan pendekatan siklus hidup nanti dimusnahin. Ini kayaknya nggak penting nih kalau ibaratnya tokoh dalam gambar puzzle gitu ya kan. Nah, di dalam puzzle itu kan arsip itu akan ada tokoh-tokoh sentralnya. Taruhlah puzzle apa misalnya kan, di dalamnya ada gambar orangnya, ada gambar tokoh siapa, ada sekeliling-sekelilingnya. Nah, di ujung-ujungnya apa? Misalnya gambar pemandangan, apa, background, segala macam. Nah, kalau dengan pendekatan siklus hidup, ujung-ujungnya udah nggak punya nilai. Buang, musnahkan. Tinggalkan aja lah tokoh yang di tengah itu sebagai arsip. 5-10%.
Nah, gimana kita mau merekonstruksi sejarah secara utuh? Orang dari awal arsipnya kita buang, nah tinggal itu aja. Nggak ketemu konteksnya nanti. Misalnya di bagian ujung ada bangunan apa, ada gambar apa, segala macam. Nah, itu kan logika sederhana. Logiknya begitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar benar-benar di dalam tulisan ini. Ya. Gitu. Saya berharap nanti ya, nah dari contoh ini kan nanti Bapak Ibu bisa akses lagi, nah dibaca secara perlahan-lahan. Nah, saya sendiri misalnya setelah tahun 2021, ketika saya diminta untuk menulis lagi sekarang, saya diminta untuk ngoreksi ini, masih banyak pasti yang saya coret. Ini nggak penting deh, kayaknya kelebihan nih. Secara struktural pasti ya pengalaman segala macam kan membawa lebih kesempurnaan lagi kan gitu. Saya baca tulisan orang, wah kok bagus banget ya, langsung to the point dia nulis artikelnya kan. Maksudnya gini ya, kok saya terlalu bertele-tele ya gitu ya kan. Kayak di abstrak tadi kan kelihatan kan. Nah, benar kalau di kesimpulan saya udah nulis strike satu paragraf, satu kalimat, dua kalimat. Kemudian nanti di hasil udah, metode udah, latar belakangnya kok bisa sepanjang itu. Kalau saya tulis di hari ini, pasti nggak begitu jadi proporsional. Nah, saya menulis juga masih dalam waktu itu belajar, gitu ya kan. Nah, kadang-kadang ya itu menjadi karena udah begitu. Nah, misalnya teman-teman nih, Bapak Ibu nyodorin artikel yang masih benar-benar mentah, yang menurut saya juga ini benar-benar nggak bisa diapa-apain ini, gitu ya kan. Nah, kadang sulit saya tuh mau diapain kalau gini. Saya mau komentarin di mana, gitu ya kan. Secara mendasar nih harus dirubah, ini belum jadi apa-apa gitu loh kan. Nggak bisa saya kasih komentar, perbaiki ini ya, perbaiki ini ya. Makanya saya beri ruang untuk benar-benar tulis dulu. Kalau udah punya gambaran, nah lengkapi seperti ini babakannya. Isi bagian-bagian ini bagian. Kalau udah seperti itu, baru nanti kita lihat satu-satu. Malahan saya berharap Bapak Ibu nanti punya kesempatan sampaikan artikel saya gini-gini, bunyinya gini, di paragraf 1 saya tulis di abstraknya ini, metodenya ini, clear Bapak Ibu. Bahasanya gini-gini, oke, Mas aman, nah, draft nggak ada masalah, saya setujui gitu ya kan. Nah, paling tambah ini dikit-dikit. Nah, harapan saya gitu nanti cara kerja. Nah, kemudian, oke, cek Turnitin. Udah, kalau udah aman, upload di OJS. Nanti disertakan, oh saya udah upload di OJS-nya gini. Jadi poin penilaian lebih. Apalagi yang bisa sampai saya udah publish. Nah, ini link jurnalnya kayak gini kan, ini udah publish kan. Nah, bisa dicari atau bisa diakses oleh siapapun. Saya jamin itu kalau bisa sampai situ, pada saat batas penilaian saya tidak akan berkeberatan untuk memberi nilai 100. Kalau yang expert lagi, peneliti, dosen segala macam, ada lagi persyaratan minimumnya. Minimum uploadnya di jurnal Sinta 3, Sinta 4 gitu kan, lebih ribet lagi. Nah, biasanya nggak bisa cepat ya, walaupun penelitiannya tahun ini nanti pas Monef kan ada Monef di akhir monitoring dan evaluasi. Nah, disampaikan artikelnya sudah sampai mana, udah submit di OJS, sudah berkorespondensi dengan editor jurnalnya, sudah ada revisi, nah sudah dapat misalnya LOE, letter of acceptance-nya, nah, sudah diplot artikel ini akan terbit di jurnal ini, volume ini pada tahun depan atau apa, segitu gitu ya kan, nggak ada tuh yang masukin hari ini 2-3 hari lagi submit ya gitu, enggak gitu kan, kecil kemungkinan gitu ya kan. Nah, kecuali nanti ada lagi yang pabrikasi itu kita bayar uang sedemikian, nah itu kan yang disebut dengan jurnal-jurnal yang abal-abal itu kan, bayar sekian nanti diterbitin berapa udah ketangkep, dihapus nanti. Nih, coba Anda bayangkan. Nah, ini tergolong cepat ini. Ya, karena dia lomba, makanya cepat saya bilang kan. Nah, coba kita lihat.
submitted-nya saya submit tanggal 20 bulan 8. Ini udah menang lomba kan diminta lagi submit ulang. Saya submit. Nah, kemudian di review tanggal 24 bulan 4 sama reviewer. Diserahkan ke saya segala macam, saya perbaiki lagi. Akhirnya apa? Terbit, accepted nih terbit. Diterima terbit tanggal 5 bulan 9. Ada riwayat ini. Nah, ini termasuk yang paling cepat udah nih. Ya. Oke, kita udah berapa nih? Udah hampir 1,5 jam ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kalau materinya saya kira cukup ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, cek lagi artikelnya. Pastikan semua apa yang saya sampaikan tadi dilakukan gitu ya, dikerjakan. Nah, mudah-mudahan paling cepat 4 hari lagi lah dari sekarang ya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom seperti ini. Saya berharap nih yang lain nanti juga ya, mudah-mudahan kan ini nanti kita upload ya. Mudah-mudahan tadi kerekam ya, saya kira saya rekam tadi. Nah, yang lain juga bisa mengikuti gitu ya, karena nanti terbentur persoalan lagi kerja segala macam nggak bisa ikut web kan. Nanti kita cari waktu jamnya yang lebih fleksibel, mungkin malam saja nanti, mungkin malam agar yang lain bisa mengikuti. Ya. Tapi saya harap nih ada berapa yang ikut, yang ada Bu Yuli Triwulandari, Pak Farel Pamungkas, yang luar biasa nih, walaupun lagi di off nama ya, coba dimaksimalkan agar bisa publish ya. Bu Dila dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Bu Dila dari Dinas Perpustakaan Arsip mana nih Bu Dila? Kemudian ada Bu Putri Aryani juga. Nah ini Bu Putri Aryani nih yang baru WA di grup kalau tidak salah ya. Nah baru mengajukan judul. Saya kan nggak bisa pantau ya yang karena nggak tahu kan joinnya baru join atau gimana. Nah lebih dengan segala kesibukan segala macam juga kan nggak bisa benar-benar selalu mantau satu persatu gitu ya kan. Nah dan Bu Putri ini bisa ya dengan trik-trik saya tadi ya. Nah mudah-mudahan ini bisa mengejar. Ini bisa jadi salah satu alternatif juga. Perlu digarisbawahi dari metode ya. Ada nanti tentang sekolah raja. Nanti coba Bapak Ibu lihat di jurnal edukatif namanya. Baru aja terbit, kayaknya udah saya bagikan juga waktu itu kan di grup WA ya. Nah itu saya benar-benar mengerjakannya ya. Mengerjakannya itu 3 hari kalau saya tidak salah. Untuk jadi. Jadi dulu saya udah punya reka-reka karena jurnalnya jurnal bidang pendidikan. Saya ingin ada konsep sejarahnya juga. Yang saya pahami di kepala saya adalah tentang wilayah Sumatera Barat, Minangkabau, karena saya pernah baca-baca sekolah raja itu atau Fort de Cox gitu kan, nah, di Bukit Tinggi. Nah, itu sekolahnya Tan Malaka gitu kan. Nah, saya sempat baca-baca, ada nulis dikit-dikit gitu kan, saya kumpul-kumpulin. Nah, jurnal edukatif ini bikin sayembara waktu itu. Nah, tapi singkat kata, nah itu agak ribet lagi, mensyaratkan ada kolaborasi dengan penulis luar negeri. Saya ngajak lah nyari teman saya yang lagi kuliah di luar negeri, kebetulan dapat waktu itu Mas Hendra namanya. Mas Hendra tuh sekarang lagi dosen di Brawijaya, dia di kampusnya di University of Malaya. Saya nulis bareng dia, saya submit lah, ya kan. Nah, mungkin jurnal edukatif itu saya udah menang juga 2 kali. Mungkin dia logikanya dia tidak akan memasukkan penulis yang sama, gitu ya kan. Nah, akhirnya tidak menang. Tapi jurnalnya belum dia mau kejar kenapa nyari penulis luar negeri segala macam untuk akreditasi internasional. Biar bisa Web of Science atau Scopus gitu ya nantinya kan. Nah, dia mensyaratkan penulis itu dari berbagai negara. Akhirnya apa? Artikel tidak menang tapi publish juga. Nah, udah publish tuh artikel saya juga. Gitu ya kan. Nah, tanya mau tetap publish atau tidak gitu ya kan.
Nah, itu saya kerja benar-benar 3 hari, tapi saya sampai begadang-begadang. Habis itu saya teparnya lumayan lama, itu 3-4 hari juga karena diporsir kan. Saya sebenarnya nggak ingin lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan macam itu dah gitu ya kan. Pasti tetap kan kita duduk terus mikir. Sebagaimana kita ketahui juga kan, energi yang paling banyak habis itu sebenarnya bukan aktivitas fisik, otak. Nah, itulah yang paling banyak menguras energi gitu. Itu yang aduh gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, jadi saya punya artikel yang udah terbit juga di tahun ini, bulan ini ya. Itu bisa jadi contoh, benar-benar saya ngerjainnya 3 hari. Tetap aja saya nggak turun ke lapangan karena studi sejarah kan. Seperti itu. Bahan-bahan sebagian udah ada, tinggal melengkapi, mendalami. Strategi penelusuran informasinya harus bagus. Harus tahu di mana, kayak ibarat nyari puzzle, di mana nih puzzle ini saya bisa temukan gitu kan. Di Google lautan seperti itu, saya udah ngerti. Oh, sumber sejarah yang ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Koran-koran luar negerinya yang udah digitalisasi di websitenya Leiden University, di Depler, di banyak gitu. Harus seperti itu. Nah, misalnya kayak makanya tadi siapa tuh Mbak Putri tadi mau nulis tentang arsip keluarga. Bisa aja dia pakai konsep seperti saya, tapi dia udah punya nggak bank datanya, di mana tulisan-tulisan yang bisa dia nanti gunakan sebagai sumber datanya, ya kan? Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan. Nah, yang spesifik mau nulis tentang arsip di kantor hukum, misalnya waktu itu siapa ya, saya lupa namanya tuh kan. Nah, ya cari dulu penelitian-penelitian dahulu tentang kantor hukum. Terlebih nanti yang spesifik lagi, ya kan? Nah, kantor hukum mana kan kemarin tempat kerjanya tuh kan? Nah, harus dapat datanya, harus bisa wawancara segala. Nah, kan ada kekhasan. Kenapa kantor hukum itu menyimpan arsipnya? Untuk kebutuhan apa? Kebijakan atau aturan apa yang dia pedomani? Nah, kemudian gimana praktiknya? Apa kekhasan yang ada di situ? Apa dasar-dasarnya, pengalamannya? Oh, nanti ada kasus begini-begini. Oh, dia kebanyakan nangani kasus gini-gini. Jadi dia tetap pertahankan arsip ini, bisa jadi referensi, bisa jadi portofolio apa. Misalnya bayangannya itu yang akan suatu kedalaman yang benar-benar based on apa ya, peristiwa, data-data itu yang diungkap. Oke, paham semua ya? Ya, oke. Silakan ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri. Pak Aulia, barangkali monitor ada yang ingin disampaikan. Ini ada mahasiswa, tantangan-tantangan di mata kuliah ini gitu ya. Nah, saya sering sekali bercerita ke Pak Aulia nih, Pak, nih saya belum benar-benar bisa menemukan formulasi yang pas gitu ya. Nah, gimana menghandle mata kuliah Karil ini. Nah, ini buat saya memang salah satu yang paling, ya saya sangat senang gitu kan, karena begitu tadi, bahkan ya, bisa kolaborasi kan antara dosennya dengan siswa untuk menghasilkan karya. Oke, saya stop share dulu ya. Nanti bisa diakses ya. Nah, misalnya tadi ini satu contoh tentang demokratisasi arsip. Nah, ini ada lagi satu membaca. Nah, ini konsep total archive. Kayaknya di Indonesia baru saya juga yang nulis. Ya, nah, ada yang makanya konsep arsip total. Kita kenal konsep apa, pendekatan siklus hidup, kontinum record. Nah, tapi tidak ada yang menulis total archive nih ininya. Silakan nanti kalau mau baca ya, udah diakses, dilihat 1675 kali ya abstraknya, di-download PDF-nya 1065 kali. Terbit kapan ya? Ini lebih baru nih, tahun 2023 kemarin ya kan. Udah segitu aksesnya. Kalau yang ini tadi berapa nih, coba kelihatan nggak? Nah, abstraknya yang kelihatan, PDF-nya kelihatan 1600 kali.
Nah, ini ada lagi misalnya, ini yang edukatif. Nih, saya nulis di sini. Nah, ini tentang perpustakaan saya nulis. Nah, ini dilombakan waktu itu menang juga. Nah, dia tentang nih, tapi aksesnya agak lebih dikit nih dibanding yang lain. Pedagogi guru, karena ini jurnal keguruan ya, bidang pendidikan, pasti yang pedagogik utama. Nah, ini bicara tentang perpustakaan. Kalau ada yang tahu Jakarta Book Hype, ya. Yang pertama kali dia ngadain lomba, nah saya ikut, saya menang juga di sini. Turun ke lapangan enggak juga sama sekali saya kadang tidak punya. Nah, nanti beberapa memang yang penelitian dari kampus, nah saya harus turun. Kalau kayak gini saya enggak turun langsung. Lihat data dari ya kemampuan penelusuran informasi, literasi informasi itu penting. Ini bisa dilihat juga nanti peran perpustakaan jalanan jadi acuan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri dulu ya. Nah, ini udah mau jam 3. Silahkan dikerjakan. Nah, silahkan apapun itu nanti dikonsultasikan di grup WA ketika ada pertanyaan, ada ini. Ya, seluangnya waktu saya, kapanpun itu nanti saya akan coba tanggapi, jawab gitu ya. Silahkan nanti saya infokan lagi kapan waktu kita untuk web lagi ya, untuk kita bertemu lagi. Yang terakhir sebelum saya tutup, pastikan lagi jangan lupa untuk upload tugas 3. Pastikan tugas 3 terupload ya. Oke, jika sudah tidak ada, terima kasih untuk waktunya di siang hingga menjelang sore ini. Semoga ini bisa memberi cukup masukan untuk penyelesaian tugas karya ilmiahnya. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Purwanto Putra. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Nanti kalau ada pertanyaan mah lewat WA aja ya, Pak. ya WA dulu nggak apa-apa. Nanti bisa jadi kita bahas langsung di WA atau nanti pas sesi berikutnya kan kita ketemu di Zoom lagi. Ya. Ya. Baik, Bapak. Pak. Saya mau akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, mana ya rekamannya tadi ya?